Kita semua pasti tahu dong dengan Silver Queen. Apalagi di hari Valentine ini, pasti banyak kan yang beli Silver Queen untuk orang terkasih. Coklat yang rasanya enak dipadukan dengan potongan kacang mete yang gurih. Aku dulu mikirnya kalau Silver Queen itu buatan luar negeri, soalnya enak dan kemasannya modern gitu kan. Tapi ternyata produksi dalam negeri, benar-benar hebat dan membanggakan. Tapi dibalik itu semua, coklat Silver Queen memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Dibutuhkan perjuangan yang berat hingga produk coklat ini diterima oleh masyarakat. Cerita dimulai pada tahun 1942. Ada sebuah perusahaan yang bernama NV Ceres yang terletak di Garut, Jawa Barat, yang dimiliki oleh pengusaha Belanda. Saat tentara Jepang masuk ke Indonesia, orang-orang Belanda kabur dan menjual asetnya meskipun dengan harga yang murah. Kemudian NV Ceres dibeli oleh seorang pemuda asal Burma keturunan Tionghoa. Dia bernama Ming Che Chuang. Lalu pada tahun 1950-an, nama NV Ceres diganti menjadi PT Perusahaan Industri Ceres. Nah, pada tahun itu juga perusahaan memproduksi coklat Silver Queen. Kita semua tahu kalau sekarang ini Silver Queen adalah coklat yang enak dan laris. Tapi dulu pada awal kemunculannya, Silver Queen itu susah sekali diterima konsumen. Salah satu masalah terbesar saat itu adalah suhu di Indonesia yang panas. Jadinya coklat Silver Queen sering lumer. Bentuknya jadi aneh dan kalau dimakan juga bakal bikin belepotan mulut. Pak Chuang sebagai produsen, ia mencoba berbagai macam teknik biar coklatnya tetap keras dan terjaga bentuknya. Tapi dicoba beberapa kali pun selalu gagal. Ia sampai ditertawakan oleh teman-temannya karena coklat buatannya yang tidak bermutu. Pernah suatu hari Pak Chang datang ke sebuah toko untuk menambah lagi stok Silver Queen-nya. Tapi pemilik toko malah menolaknya dan marah-marah karena coklatnya itu tidak laku dan malah bikin kotor tokonya saja. Sebab coklatnya itu keluar dari bungkusnya. Tapi Pak Chang pada saat itu berkeyakinan bahwa coklat Silver Queen bakalan bisa diterima oleh pasar. Ia hanya perlu memperbaikinya saja. Hanya perlu menemukan solusi bagaimana cara membuat coklat yang tidak lembek. Hingga pada suatu ketika Pak Chang menemukan sebuah ide. Setelah ia memakan kacang mete yang ia beli dari toko. Rasa kacang mete yang enak, gurih, tapi keras sekali. Kata Pak Chang, kacang mete itu seperti batu. Tapi justru dari kejadian itu ia tersadar. Layaknya membuat bangunan, tentu saja semen tidak akan cukup. Dibutuhkan batu agar bangunan menjadi kuat dan kokoh. Semenjak saat itu, Pak Chang membeli kacang mete yang banyak dan segera mencampurkannya ke dalam adonan coklat. Ia mencampur coklat dengan kacang mete yang keras agar produk coklat Silver Queen-nya kuat seperti beton yang bertulang. Akhirnya Pak Chang pun mulai mendistribusikan produk coklat pertamanya yang sudah mengandung kacang mete. Tapi toko-toko rupanya menolak karena masih tidak percaya. Pak Chang mengatakan bahwa produk coklatnya yang sekarang berbeda karena sudah lebih kuat. Pak Chang pun sampai mengatakan, jika coklat yang ia titipkan ke toko ini tidak laku dalam seminggu, maka ia akan membelinya sendiri semuanya dan akan disingkirkan semuanya untuk selama-lamanya. Rupanya belum ada seminggu, Silver Queen Pak Chang banyak dibeli orang-orang. Pemilik toko itu sampai terheran-heran, padahal dulu tidak pernah seperti ini. Hingga akhirnya Silver Queen puluhan biji habis terjual. Besoknya Pak Chuang dikunjungi oleh si pemilik toko. Ia mengabarkan semua coklatnya habis terjual. Pemilik toko pun pesan coklat Silver Queen-nya lagi. Pak Chang pun sempat terkaget dan tidak percaya. Tapi sejarah telah tercipta. Dari produk yang tidak laku menjadi produk yang banyak dicari. Bisnis yang dulu loyo sekarang makmur dan berjaya. Keajaiban belum berhenti di situ. Pada tahun 1955, pada saat dilangsungkannya Konferensi Asia Afrika di Bandung, ada pesanan dari orang nomor satu di negeri ini, yaitu Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia ingin tamu-tamu delegasi dari luar negeri itu mendapatkan jamuan yang istimewa. Salah satunya yaitu dengan coklat Silver Queen.
karena memang Pak Karno sangat suka sekali dengan Silver Queen dan kabarnya beliau tidak mau makan coklat selain coklat Silver Queen. Semenjak saat itu perjalanan Silver Queen pun semakin menanjak hingga bisa sehebat sekarang mendominasi dan menjadi pemimpin pasar coklat di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, demikian video yang bisa saya sampaikan. Kalian punya kenangan apa dengan coklat Silver Queen ini? Tulis di kolom komentar ya. Semoga bisa menghibur dan menambah pengetahuan kalian. Klik tombol like jika kalian suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya.